Seru sekali, ini yang bikin saya happy nih ketemu Bapak Ibu yang semangat semuanya. Dan terima kasih pagi ini sudah pada sarapan tentunya, dan pasti ada ngantuknya nanti di tengah-tengah gitu ya. Oh, sekarang udah ngantuk. Baik, perkenalkan saya Sinta Pramucitra, mewakili dari Think PR Yogyakarta, dan saat ini akan berbagi sharing mengenai problem solving dan decision making skill gitu. Dan saya dapat info apabila pesertanya ini banyak bapak dan ibu guru gitu. Leres Oke. Baik, nah ini kadang suka susah ini untuk kita mengambil keputusan gitu, nanti kita akan sesuaikan dengan materi mengenai problem solving dan decision making skill pada pagi hari ini. Semoga tetap semangat dan kita akan sharing bersama. Oke. Ini mengenai tata tertib saja. Dan ini saya sambil jalan-jalan, ngapunten, Bapak Ibu bisa dengan materi 4 skill yang penting yang akan kita perlukan sampai di 2030. Salah satunya adalah kemampuan problem solving, kemudian self management, working with people seperti kita saat ini, kemudian teknologi adaptation. Oke, problem solving, ada problem yang harus dipikirkan untuk mencari solusi bersama. Lewat. Oke, problem solving dan decision making. Kita akan belajar mengenai, kita akan sharing. Cek tes, cek. Problem ini, Pak. Cek. Ini lebih enak ini. Problem ini. Baik, kita akan belajar mengenai, kita akan sharing bersama mengenai public problem seeking process dengan penerapan fishbone dan why. Fishbone itu apa? Kok ada sih fishbone? Ada yang namanya duri ikan gitu ya. Kemudian ada problem solving process, kemudian ada decision making dan juga aktivasi serta monitoring. Nah, di sini ada satu studi kasus gitu. Kita akan bersama-sama belajar mengenai studi kasus dari sebuah masalah di sini. Ini ada masalah. Nanti akan ada pertanyaan, apa sih masalahnya dan di mana akar masalahnya. Kita akan baca bersama-sama ya. Cek, satu dua. Ya, ini ada masalah dari teman saya. Ini real gitu ya. Ini adalah masalah yang benar-benar dialami oleh teman saya. Yang pertama, masalahnya adalah saya mau melakukan pemeriksaan terhadap anak saya. Mau tes mantok di sebuah rumah sakit umum pusat. Kemudian yang kedua, berbekal surat pengantar dari dokter anak, saya datang ke poli anak di gedung lama RSUP. Lalu disuruh ke poli anak gedung baru. Saya sudah menanyakan prosedur apa yang harus saya ikuti di poli anak gedung baru tadi. Lalu di gedung baru saya menyampaikan apa yang menjadi keinginan saya untuk tes mantok anaknya. Sambil membawa surat pengantar dan disuruh menunggu di poli anak. Kemudian yang keempat, menurut petugas poli anak gedung baru, semua tes itu masih berada di gedung lama. Ini kejadian bener Bapak Ibu. Masih di gedung lama dan mengatakan teman saya itu harus ke gedung lama, balik gitu ya. Kemudian sampai di poli anak gedung lama, petugas jaganya
mengatakan sebenarnya semua tes anak itu ada di gedung baru. Dan menanyakan kenapa saya kembali ke gedung lama. Dan teman saya sebagai pengguna jasa rumah sakit ini akhirnya merasa bingung gitu. Merasa bingung dengan kondisi yang terombang-ambing, dengan regulasi atau aturan yang tidak jelas untuk pasiennya. Ini apa ya masalahnya kira-kira? Tidak ada komunikasi, apalagi Bu? Sistem. Lalu apalagi nih? Nanti kita akan cari apa masalahnya dan di mana akar masalahnya. Tetapi sebenarnya pengalaman ini tidak terjadi di teman saya saja. Ya Bu, benar begitu? Ya, baik. Nah, ini kita akan belajar bersama mengenai fishbone, metode fishbone untuk mencari akar sebuah masalahnya dan kita mencari penyebabnya. Kenapa sih tadi saya nih dibolak-balikin gitu, capek. Sementara kadang gedung baru dan lama tuh nggak deket gitu, jauh gitu. Itu yang bikin capek gitu. Kita bikin tulang ikan, kita gambar nih misalnya, kita cari nih secara manpowernya, secara mesinnya, secara metodenya, secara materialnya, measurementnya, lingkungannya, secara manpower. Kita ngomongin soal SDM dong, kita ngomongin soal SDM ini gitu. SDM-nya kita kasih garis nih, ada SDM-nya. SDM, kemudian mesinnya yang menjalankannya gitu, kemudian metodenya, ini metodenya regulasinya bagaimana, seperti itu. Kemudian material apa saja sih material pendukung untuk sebuah regulasi, dan measurement, artinya ini seperti semacam regulasi yang sudah pasti, yang harusnya dikomunikasikan sejak awal. Lalu lingkungannya, di lingkungan itu tadi sangat tampak sekali tidak ada koordinasi dari atasan ke bawah. Kita tidak ngomong atasannya ya, misalnya satu organisasi gitu. Lalu dicari ini sumber masalahnya, ternyata kebanyakannya ada di mana gitu. Apakah di manpowernya? Apakah ada di mesinnya atau di metodenya atau di material, measurement atau lingkungannya gitu. Kebanyakan nanti kita puter nih, oh ini nih ternyata masalah utamanya. Kalau saya misal akan ngomongin soal manpowernya, SDM-nya gitu, oh SDM-nya, kita ngomong SDM-nya ternyata ketika ditanya kurang jelas gitu dengan regulasi yang ada. Lalu kemudian apa yang dibutuhkan setelah kita mendapatkan satu masalah utama? Nah, kita bertanya nih di sini. Kita inventaris akar masalah dengan 5 why. Kenapa? Mengapa? Gitu kan? Ada 5 why di sini. Why yang pertama mengenai SDM itu tadi, mengapa pelayanan tidak baik? Permasalahannya, kenapa kita merasa pelayanan itu tidak baik? Karena kita tidak bisa satu kali pelayanan, tidak one stop service gitu. Why yang kedua, mengapa tidak pernah bisa satu kali pelayanan? Karena koordinasi. Berbicara mengenai koordinasi yang tidak baik, regulasi yang tidak jelas, petugas jaga yang tidak terlatih. Ini tadi sumber dari SDM, manpowernya gitu nje. Kemudian why yang ketiga, mengapa manpower ini tidak terlatih? Karena ternyata tidak ada unit pelatihan. Maka mereka mohon maaf, misal kalau kita
menuju satu rumah sakit atau kita menuju ke satu kelurahan atau dukcapil gitu ya. Kadang kalau udah capek rasanya, bagaimana sih kita bisa menerima orang gitu, melayani orang gitu, Nje. Tapi itu harus, karena itu kita di depan. Kita harus berpura-pura bahagia, padahal capek katanya, Ibu ya. Ya harus pura-pura gitu. Nah, hal itu yang menjadi PR dari problem solving ini nantinya. Gitu. Kemudian yang keempat, Y yang keempat, apa tidak ada bagian kepegawaian yang menjadi pertanyaan di Y keempat, bagian kepegawaian hanya mengurus administrasi staf ataupun pegawai. Y yang kelima, mengapa tidak dibentuk unit pelatihan di bawah badan kepegawaian? Gitu. Karena struktur organisasi memang selama ini tidak ada. Bisa diterima ibu-ibu nje, bapak-bapak? Ternyata masalah utama dari case tadi adalah struktur organisasi dan tentunya SDM-nya. Ya, SDM yang tidak terlatih karena apa? Karena gitu. Nah, lalu kita menuju ke satu keputusan ini. Kita akan menuju ke satu keputusan untuk membuat satu keputusan apakah kita perlu untuk membuat satu badan kok di bawah badan pelatihan misal gitu nje, badan kepegawaian. Nah, di sini ada metode decision tree. Sebenarnya kok ya susah amat ya. Problem solving aja bikin coret-coret dulu gitu. Tapi ini adalah langkah yang efektif Bapak Ibu semuanya mengenai metode decision making. Nanti kita akan belajar mengenai metode ini gitu. Nanti misalnya Ibu terpisah dari case study yang tadi gitu. Case study yang mengenai rumah sakit. Di sini saya akan membuat case study baru untuk lebih mempermudah. Misalnya ini terkait dengan Bapak Ibu semuanya ketika memutuskan di satu lembaga yang paling kecil, keluarga misal. Di decision tree ini kita punya akarnya gitu. Kita kepengen kemana misal pikniknya nje, ini yang lebih mudah aja nih. Kita akan piknik kemana? Tentang piknik keluarga, kita tulis tentang piknik keluarga gitu nje. Kemudian kita turunkan, kita breakdown ke bawah, ada jalur keputusan nih di breakdown itu. Kita mau piknik kemana? Kanan dan kiri. Saya mau ke pantai atau ke puncak gitu. Kemudian di jalur internal ini kita turunkan lagi. Kalau saya ke pantai, saya nggak perlu misal nginep atau jalanannya macet gitu. Kalau saya ke puncak, saya perlu nginep, kemudian jalanannya macet gitu. Lalu bagaimana untuk kita nge-breakdown itu gitu. Kalau saya ke pantai, saya karena pantai cenderung tidak begitu macet, maka saya tidak perlu nginep dan saya tidak perlu berangkat malam hari atau pagi-pagi banget misal gitu. Kemudian kalau saya ke puncak, saya harus nginep gitu, saya harus nginep, saya bisa macet, bisa enggak, pasti macet gitu, karena jalur puncak. Nah, bagaimana untuk supaya saya tidak terjebak macet? Berangkat malam atau pagi-pagi buta sekali gitu. Nah, keputusannya sudah ada nih, mana yang diinginkan dengan yang minus, dengan yang minus banget nih resikonya. Kita ambil itu. Jadi ini adalah metode decision making yang sangat gampang sebenarnya untuk kita lakukan bersama-sama. Nanti kita akan latihan. Oke, di sini kita akan bermain bersama, gitu. Kita akan mencari sebuah masalah, gitu.
Kita cari sebuah masalah yang sebenarnya udah nggak ada masalah, kita cari-cari masalah, ya Bapak Ibu. Di sini mungkin Bapak Ibu nanti bisa tuliskan, tulis di kertasnya masing-masing nih. Ada case di mana seorang pengusaha muda mendapatkan warisan dari orang tuanya sebuah hotel tua yang masih beroperasi. Hanya saja menurut pengusaha muda tersebut, hotel ini dari segi perhitungan finansial itu stagnan, nggak ada perkembangan, tidak menghasilkan sesuatu yang besar, tapi juga tidak rugi. Hanya cukup untuk menutup operasional, dan itu berlangsung dari awal berdirinya hotel itu di tahun 1948, hotel tua gitu. Bapak Ibu silahkan coba cari masalahnya ini ada di mana. Wah, pagi-pagi udah senam ini ya, dibikin senam ya Bapak Ibu. Masalahnya ada di mana? Kemudian dari masalah tersebut, apakah pengusaha muda ini harus menutup hotelnya atau tidak? Jika iya, apakah keputusan tersebut dapat menyelesaikan masalah mengingat jumlah karyawan yang tidak sedikit? Artinya ketika itu ditutup, maka kita juga akan menutup pekerjaan banyak orang, gitu ya. Jika tidak, langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi masalah tersebut? 5 menit, 10 menit cukup, berkelompok boleh. Ya Bapak Ibu silakan sedikit dianalisa untuk kita olahraga dulu. Maaf, kita olahraga ini pagi-pagi, diajak untuk memikirkan problem solving dari masalah yang ada di depan. Silahkan Bapak Ibu semua tetap semangat loh ya. Tapi melek Bu, melek gitu. Wah, ada guru matematika? Siap, nanti saya mohon ke depan untuk mewakili kelompok atau mau sendiri-sendiri. Nah, monggo satu meja. Kelompok nih ya. Baik, nanti ada yang mewakili ke depan untuk menjelaskan. Dan monggo Bapak. Dan ingat tadi ada beberapa metode ketika harus mengambil keputusan. Ada fishbone, ya, ada why-nya itu, ya, ada 5 why. Kemudian ketika mengambil keputusan kita pakai decision tree yang tadi. Berapa menit? 5 menit ya Pak, jangan 24 jam Pak, bisa. Why-nya, coba dicari why-nya. Biar ini ya jelas. Ada di sebuah hotel tua. Bingung untuk dijual atau diteruskan karena meskipun tidak permasalahannya adalah
Hanya cukup untuk menutup operasional. Berarti nek kaya raya gak ada masalah. Karena orang tuanya kaya raya di kelompok kita gak ada masalah. Selesai. Kan juga kan sudah punya akses, sudah mendaftar yang kalau kita bilang enggak, berarti sebagai pemilih dia tetap dapat hasil kan? Yole 5 juta total. Kan berarti hasilnya gak untung deh, gak deh kawe. Oke. Iya, baik. Sepertinya sudah selesai semuanya dari masing-masing meja. Nah, oke, ini sudah ada yang siap maju. Sudah ada yang siap bermain-main dengan kita di depan, gitu ya. Dari meja kiri saya, monggo Ibu berkenan untuk maju dan menjelaskan case study kita. Monggo Ibu. Iya dong, harus perkenalkan Terima kasih atas Ibu. kesempatannya, Bu. Monggo. Selamat pagi Izin semuanya. dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mencoba menjawab dari yang dipertanyakan oleh Ibu. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Eni Winarti dari SMA Negeri 2 Nganjuk. Saya jurusan biologi, Bu. Jadi untuk hal seperti ini agak rumit juga, makanya saya tadi diskusi dengan teman-teman. Ya, monggo Ibu. Dari kelompok kami tadi, kami semua mengambil dimulai dari 5 why. Why yang pertama adalah mengapa hasilnya selalu stagnan. Yang kedua, mengapa tidak menghasilkan hasil yang besar pada hotel tersebut. Yang ketiga, mengapa tidak dibangun hotel yang baru atau diperbaiki hotelnya sehingga lebih menarik. Yang keempat adalah mengapa tidak ada promo yang menggelegar sehingga banyak orang yang tertarik untuk ke hotel tersebut. Yang kelima adalah mengapa tidak ada pembaruan manajemen pada hotel tersebut. Dan kami berlima memutuskan untuk masalah tersebut tidak menutup hotel tersebut, dan ada beberapa langkah yang akan kami ambil. Salah satunya adalah merehab atau membangun ulang hotel tersebut, tentunya dengan konsekuensi kita bekerja sama dengan investor atau meminjam. Yang kedua, kita memperbarui manajemen sehingga pegawai dan seluruh karyawan yang ada di hotel terupdate atau terupgrade pengetahuannya tentang perhotelan. Dan yang ketiga, kita melakukan promo yang menggelegar sehingga menarik banyak wisatawan atau pendatang untuk datang ke hotel tersebut. Terima kasih kesempatannya, begitu saja, Bu. Baik Ibu Win, Bu Win ya. Oh, Bu Eni, Bu Eni Winarti. Bu Eni matur nuwun sekali. Langsung ini. Wah, jos gitu. Bu Eni, terima kasih sudah menjawab untuk tidak menutup hotel ini dengan beberapa langkah yang tadi sudah disampaikan. Adakah langkah-langkah lain dari kelompok yang ada di sini? Silakan, Ibu. Ya semangat. Monggo. Ampel ada? Nih. Terima kasih untuk kesempatannya berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana dari SMA Negeri 3 Lamongan. Tepuk tangan dong buat SMA Negeri 3 Lamongan. Baik, jadi kelompok kami telah berdiskusi tentang permasalahan hotel ini. Kan seolah-olah nih saya dapat warisan ya, seolah-olah.
kami menganalisis 5 why-nya dulu. Yang pertama, why? Mengapa hotel ini penghasilannya stagnan? Jadi istilah kasarnya kan tidak bati. Kalau tidak bati berarti karena pendapatan tidak lebih besar dari pengeluaran. Yang kedua, mengapa pendapatannya tidak meningkat atau tidak lebih besar dari pengeluaran? Karena tidak ada perkembangan dari hotel tua tersebut dari tahun 1948. Lah, mengapa kok tidak ada perkembangan? Hotelnya dari tahun 1948. Terus ini kan hasil warisan. Berarti sebelumnya yang mengatur itu orang tuanya. Mengapa terusan kalau diatur orang tua? Memangnya nggak boleh. Nah, biasanya nih, kalau diatur orang tua itu terdapat perbedaan kondisi zaman antara zaman dulu hingga sekarang. Terus memangnya kenapa jika tetap di kondisi zaman tersebut? Saat ini cenderung banyak hotel itu lebih mengedepankan suasana estetiknya, seperti Hotel Aston ini kan. Kalau kita foto-foto di Hotel Aston, apik rek. Jadi wah bagus nih, coklat-coklat gitu, estetik, dipamerkan ke teman tuh bagus. Tapi kalau ini hotel dari tahun 1948 tidak mengalami perkembangan, kita upload ke Instagram, kamu di mana? Di rumah hantu tau? Seperti itu. Jadi menurut kelompok kami, penyelesaian masalahnya yang pertama tentu untuk mereshuffle atau mengubah susunan karyawannya, jadi memberikan pelatihan-pelatihan, lalu mengubah supaya potensi dari hotel ini yang dibangun dari tahun 1948 tentunya akan ada bagian-bagian yang otentik gitu loh, yang khas. Jadi dibandingkan tetap mempertahankan gedung tua itu, lebih baik dimodifikasi lagi supaya tetap ada kesan estetiknya, tapi juga ada hal-hal baru yang bisa menarik minat pengunjung untuk datang ke sana. Kayak sekarang kan banyak nih di kota-kota dibangun kota tua. Kalau di tempat saya di Surabaya dulu kan banyak gedung Belanda, nah sekarang tuh dibikin kota tua Surabaya. Dulu saya nggak mau tuh main-main di JMP, kayak ngapain. Nah sekarang karena ada namanya kota tua Surabaya, jadi ayo yuk nih JMP lapo itu ada kota tua Surabaya tuh. Jadi ini tentang branding kalau menurut saya ya Bu, di branding ulang, terus dilatih lagi pegawainya. Insya Allah hotel warisan saya ini bisa bersaing dengan hotel-hotel lainnya, termasuk Hotel Aston Bojonegoro. Terima kasih. Terima kasih Bu Diana, luar biasa nih analisanya. Guru apa ya Bu? Menganalisanya itu sharp gitu. Matur nuwun Bu Diana, nanti kita akan obrolkan bersama-sama. Monggo, ada lagi? Wow, siap. Monggo, Ibu. Langsung. Ayo. Ini adik yang ragil ini minta mendurhakai kakaknya ini ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita hari ini dapat warisan hotel 8 bersaudara. Jadi tadi yang 2 memutuskan dijual, yang 6 dipertahankan. Jadi tadi kita berebut siapa yang memperjualkan, siapa yang mempertahankan. Jadi kalau dipertahankan apa yang harus dilakukan? Kalau dijual gimana supaya cepat laku dan uangnya cepat dibagi begitu ya. Permasalahannya begitu tadi. Oke, kita coba menganalisa jadi dari 5 why. Yang pertama adalah kenapa tidak untung? Karena jumlah pengunjungnya kurang gitu ya. Kenapa pengunjungnya kurang banyak? Mungkin karena kita belum survei ke sana. Ya, jadi selama ini kita hanya menikmati hasilnya saja, sama Bapak enggak diceritani. Hanya diceritani ada hotel di sana gitu. Jadi kita belum ke sana. Kita taunya prediksi kita berdelapan sebagai anak yang setengah durhaka. Lingkungannya tidak strategis. Yang kedua mungkin promosinya kurang. Jadi yang ketiga adalah pelayanannya atau fasilitasnya yang kurang mendukung. Perkiraan kita seperti itu. Kemudian kenapa ini kok promosinya atau pelayanannya tidak bagus? Itu karena tidak ada kompetensi yang dimiliki oleh pegawainya. Jadi pegawainya kurang spesifik begitu. Kenapa kompetensinya tidak mendukung? Karena tidak jelas job desk-nya dari seorang atasannya.
Jadi pokoknya kerja, terus kamu bagian ini sebagian ini, pokoknya campur baur gitu kerjanya. Ngerti campur baur ya Bu ya? Iya, oke. Lanjut. Terus satunya itu ketika seleksi karyawan itu kurang spesifik. Jadi hanya intinya kita cari karyawan gitu, tapi nggak spesifik. Kamu bagian promosi, kamu bagian merawat, kamu bagian apa namanya di housekeepingnya kayak gitu ya Bu. Di makanannya, di sebagainya. Terus yang terakhir, kenapa tidak spesifik? Karena ownernya itu tidak paham masalah perhotelan atau beliaunya kita tidak pernah tahu, anggap aja ini milik kita nggih. Tidak tahu tentang kebutuhan hotel itu seperti apa, makanya kita tidak bisa kerja maksimal. Setelah itu kita coba bikin pohonnya, akhirnya dipertahankan atau dijual. Keputusan akhirnya dipertahankan, berarti kita harus memperbaiki fasilitas. Yang kedua, dipertahankan berarti kita harus bikin promosi yang kekinian, kerjasama dengan Traveloka, Oyo, Red Doors dan sebagainya. Ya begitu. Ya, terus kalau dijual, ya kalau dijual berarti kita juga butuh waktu, karena untuk menjual sebuah hotel tua yang tidak pernah diapa-apakan, yang seperti katanya Ibu tadi, siapa tadi yang bilang rumah hantu tadi, itu nggih. Jadi tidak semudah itu. Jadi kita harus mendatangkan dukun dan sebagainya gitu, Ghostbuster untuk biar yang beli percaya gitu nggih. Itu juga butuh energi. Berikutnya juga butuh promosi yang bagus ketika kita mau menjual hotel itu. Jadi kita harus kayak apa ya? Kembali lagi ke namanya branding tadi. Bagaimana supaya hotel itu tepat terjual. Jadi keputusan kita berdelapan, kita masih bingung Bu. Ini hotelnya siapa yang kita bahas begitu. Terima kasih Bu. Dan masalah lagi nih Bu, sebenarnya itu masalah lagi. Ibu tadi belum kenalan. Iya, ini masalah lagi ini. Iya, terima kasih Bu. Ya, saya Anita dari SMK 1 Nganjuk. Ya. Baik, terima kasih Bu Anita yang masih kebingungan untuk menjual. Ini harus dijual atau tidak ya? Kalau dijual mau duduk WA-anku gitu. Baik, selanjutnya. Oke, siap. Ini sudah. Monggo Bapak. Loh. Ayo oke. Silakan Pak. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili dari meja berapa itu. Jadi iya, nama saya Suparno Bu dari BKP SDM Kabupaten Tuban. Iya. Iya, jadi langsung aja untuk analisanya way-nya Bu, ya tidak jauh beda dari jawaban-jawaban meja-meja tadi, meja lainnya. Jadi ya, mengapa perhitungan finansialnya stagnan atau tetap aja dari tahun ke tahun. Yang kedua, mengapa hanya bisa menutup operasional saja, jadi tidak ada keuntungan lebih di situ. Mengapa tidak mengambil untung? Mengapa kejadian tersebut berlangsung sejak awal berdiri? Mengapa tidak dibentuk unit pelatihan dan pengembangan SDM untuk perbaikan hotelnya? Jadi dari permasalahan tersebut, jawaban kami tidak menutup hotel itu. Jadi langkah yang kita ambil memperbaiki manajemen SDM-nya dan pembaharuan hotelnya, termasuk karena ini hotel kan tua Bu. Siapa yang minat kalau hotel tua, mengerikan kan. Jadi kita mungkin ada perubahan di situ untuk merenovasi ulang hotel tersebut. Dan yang kedua, membuat inovasi untuk meningkatkan akupansi hotel. Yang ketiga, melakukan marketing melalui media sosial Bu. Kalau zaman sekarang harus lewat media sosial juga. Dan yang terakhir,
membangun SDM-nya supaya pelanggan juga lebih hadir. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Matur nuwun Pak Suparno yang malu-malu sekali ini. Sampai saya bingung, wah saya bener Bu harusnya pindah di tengah ini, nggak begini. Baik Pak Warno, matur nuwun sangat. Masih ada 2 meja yang oke, silakan yang tengah, monggo Ibu. Semangat pasti. Monggo Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Fitria Ayu, mewakili dari Nganjuk. Saya dari SMA Negeri 1 Nganjuk dan BKAP SDM Nganjuk ya. Jadi tadi kami sudah berdiskusi dan mendapatkan beberapa poin. Yang pertama, kami akan mengidentifikasi tentang 5 W-nya. Ya, hampir sama seperti yang dibacakan oleh Bapak dan Ibu yang tadi. Yang pertama adalah mengapa hotel tersebut memiliki penghasilan yang stagnan? Jawabannya pasti karena pelanggan dari hotel tersebut tidak terlalu banyak. Jadi hotel ini bisa dikatakan bukan tidak ada pelanggannya, tapi juga pelanggannya tidak banyak. Dan hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Mungkin hotel ini masih memiliki beberapa pelanggan karena mungkin pelayanannya yang sudah bagus, atau hotel ini memang hotel turun-temurun yang memang pelanggannya itu memang sudah ada dari dulu ya. Terus yang kedua adalah mengapa hotel tersebut tidak memiliki pelanggan yang banyak? Alasannya mungkin karena mode hotel tersebut yang masih lama dan tidak instagramable kalau bahasa sekarang. Terus yang ketiga adalah mengapa hotel tersebut kurang menarik? Ya jawabannya karena hotel tersebut tidak melakukan pembaharuan dari tahun 1948 ya. Terus selanjutnya yang keempat adalah kenapa hotel tersebut tidak dipromosikan? Selanjutnya kenapa hotel atau pihak hotel tidak melakukan renovasi? Lalu di sini kita mengidentifikasi ada 2 jenis solusi ya Bu ya. Jadi 2 jenis solusinya adalah ditutup atau tidak ditutup. Di sini kalau ditutup kita juga mengidentifikasi ada 2 jenis kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan plus dan minus. Kalau ditutup, kemungkinan plusnya adalah hotel dapat dijual dan kita bisa langsung mendapatkan keuntungan gitu. Jadi kita nggak usah mikir panjang-panjang, langsung dijual saja, kita sudah bisa dapat dana. Terus yang minusnya adalah resikonya nanti pegawai jadi menganggur, terus pegawai kehilangan penghasilan dan juga kehilangan peluang bisnis juga ya. Jadi yang harusnya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dari hotel ini, kita jadi ketutup peluangnya gitu karena kita sudah langsung tutup aja. Terus yang solusi kedua adalah jika tidak ditutup, plusnya itu pekerja tetap bisa bekerja, terus mendapatkan peluang bisnis juga. Minusnya kita harus mengeluarkan budget lebih untuk merenovasi bagian-bagian hotel yang lebih bagus dan menarik. Terus kita juga harus keluar uang lagi untuk promosi dan juga melakukan pelatihan pegawai sebagai peningkatan sumber daya manusia. Itu aja menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya panggilnya Mbak aja deh kayaknya ya. Mbak Fitria matur nuwun sekali sudah menganalisa dari masalah ini, rata-rata hampir sama gitu nggih. Jawabannya nanti saya akan bertanya sih tepatnya kepada yang belum bisa memberikan jawaban. Gitu nggih, yang masih kebingungan. Monggo yang terakhir, silakan. Monggo Bapak. Pemilik hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, selamat pagi setengah siang pada yang menganut agama lain. Saya kontingen dari Semekda sekaligus cabang dinas. Nama Pak Muji. Oke. Ya. Ini di penghujung tadi teman-teman itu
supaya saya suruh maju duluan, padahal naskahnya belum jadi Bu tadi. Nggih. Naskah teksnya belum jadi. Nggak apa-apa. Itu tadi kan analisa secara teoritis. Kalau saya itu langsung real saja. Nggih, jadi ndak usah terlalu muluk-muluk teori. Hotel ini kan sudah tua, berarti bisa di branding dengan hotel tua gitu. Jadi kesannya tua berarti bersejarah. Maksud saya seperti itu. Di branding menyisan ngoten nggih. Karena kalau nanti renovasi kan biaya. Nggak ada space biaya untuk pengembangan renovasi. Jadi kalau teori-teori seperti itu ya tadi saya setuju Bu kalau hotel itu diselamatkan. Nggih, jadi tidak ditutup. Karena itu menyelamatkan keluarga karyawan. Itu pilihan yang bijaksana menurut saya. Ya karena kalau ingin dijual itu apa ya sini? Simple kesewen dolai, padahal menjual itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ya itu tidak boleh dijual, harus diselamatkan. Misalnya kalau kurang bagus ya dipernis lah yang biayanya murah begitu sehingga brandingnya lebih. Yang tidak kalah menariknya itu untuk promosi. Kalau promosi di online itu sudah biasa. Jadi manajemennya itu harus ngelobi kepada pelanggan karena itu yang menjadi penentunya. Seperti ini ya, Hotel Aston ini umpama tidak kenal dengan BBSDM, saya yakin tidak dilirik oleh BBSDM. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi menurut saya itu lobbynya itu harus kelas tinggi. Ya, jadi real saja. Jangan teori-teori analisis why. Alah, itu teori ini belenger sampai actionnya menurut saya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, begitu ya. Sekarang itu katanya tidak boleh nepo. Alah, sekarang nepo malah di depan. Nah itu saya kadang-kadang juga jane teori ning sekolah ini gak ngonoi, tapi prakteknya seperti itu. Lah ini bagaimana sikap kita sebagai ASN? Kita harus bisa memfilter mana yang terbaik untuk generasi yang akan datang. Di sana kan luar biasa. Kita harus tidak pernah lelah berbuat baik. Karena perbuatan baik itu akan kembali ke kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun sekali. Benar-benar pemiliknya. Benar-benar pemiliknya. Iya, bapaknya. Jadi tidak boleh dijual. Iya. Baik, terima kasih Bapak ngapunten asma. Nggih matur nuwun sangat Pak Puji, ini luar biasa sekali insight-nya nggih. Enggak perlu teori, pokoknya dolop ora gitu nggih. Gimana Bu? Ya, di brandingnya adalah hotel tua, diklat di hotel tua gitu ya, dengan kondisi yang waduh, kira-kira kalau di sana 3 hari saya betah apa enggak gitu ya. Ya, jadi kenapa dipertanyakan untuk 5 masalah ini gitu? Kenapa Ibu, Bapak semuanya? Untuk menemukan akarnya nih. Iki aku kudu ngopo kan begitu ya. Ketika kita mendapatkan masalahnya, oh masalahnya ada di gedung yang tidak terawat, misal begitu, artinya kita harus merenov, kemudian membranding. Misal ada loh sekarang yang namanya hidden gem, hidden gem. Kemudian kita bisa bekerja sama dengan pemerintah kota, gitu misal. Pemerintah kota untuk membuat bahwa ini adalah salah satu hotel heritage, gitu ya, original, tapi tetap bukan hotel tua, ngaten ya. Artinya itu berubah brandingnya menjadi heritage hotel, gitu. Kalau hotel tua nggak apa-apa, nggak usah ada renovasi. Bahaya juga Pak, nanti kalau pas tidur ada kecoa dan lain sebagainya, begitu ya. Artinya itu harus tetap direnovasi dengan kondisi yang benar-benar layak untuk ditempati. Dengan branding heritage hotel. Di Malang itu kayaknya ada. Malang pas Surabaya gitu.
di Surabaya gitu. Kita ngomongin nih jalan Tunjungan ya. Nah, sebegitu okenya dong sekarang buat jalan gitu. Tidak perlu takut lagi yang peteng dan lain sebagainya, kita bisa jalan dengan tenangnya dan estetis di jalan Tunjungan itu. Ada juga hotel tuanya kalau enggak salah di ujungnya itu. Nah, hal-hal ini adalah kalau kita mendapatkan jawaban tidak, langkah apa? Langkahnya itu tadi, kita bisa bekerja sama dengan pihak kota untuk turut bersama-sama merawat bangunan heritage. Kemudian yang kedua, memperkuat branding dengan cara apa? Promosi, seperti yang ibu bapak tadi katakan. Ada lagi? Yang penting adalah bagaimana kita mengusahakan SDM-nya menjadi SDM yang handal. Modal meneh, kan memang begitu ibu, untuk mendapatkan sesuatu itu kita harus selalu refresh gitu. Apakah kita perlu mengganti yang lama menjadi yang baru gitu? Bisa? Bisa. Tapi alangkah lebih baik kalau yang lama ini tetap bertahan dengan adanya pelatihan. Gitu ya. Artinya yang baru ini hanya untuk tentatif, karena yang namanya hotel tuh biasanya terhubung dengan okupansinya. Kalau lagi peak itu sangat butuh banyak orang. Tapi ketika sedang low season itu tidak begitu butuh banyak orang. Begitu. Problem solve? Problemnya sudah terjawab? Sudah terjawab atau masih bingung ini ngedole piye gitu loh. Manut Bapak nggak boleh siap. Baik, manut Bapak ya jawabannya. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, ini guru nih saya nih mau bertanya nih sama bu guru. Ini beberapa, kalau kita tadi mengambil keputusannya dengan cara yang bertele-tele sepertinya ya, kayaknya kok susah banget sih. Mau ambil keputusan aja pakai 5 why gitu, pakai decision tree gitu, ada fishbone dan lain sebagainya. Nah, ini nih saya mau bertanya kepada guru-guru SMA di sini, banyak nggih yang usianya rawan gitu, rawan dengan kesehatan mental gitu. Ini ada beberapa contoh yang mereka budir gitu ya. Budir, ada mahasiswa Visipol gitu. Kemudian UNES di Semarang yang baru saja, ada 2 sekaligus di bulan yang sama gitu, mahasiswa UNES dan mahasiswa UDINUS kalau di Semarang. Hanya berselang 1 minggu gitu. UMY ada, UNES ada, UDINUS gitu nje. Nah, dari banyak kasus ini Bu, Bapak semuanya, sebenarnya bagaimana sih mereka mencoba menganalisa untuk mengambil keputusan secepat itu gitu. Saya ingin tahu gitu, dari kacamata Ibu dan Bapak di dalam menghadapi anak-anak remaja yang rentan dengan kesehatan mental ini. Ada yang bisa sharing dengan saya? Silakan, monggo. Nama juga Ibu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Santi Kusuma Dewi dari SMK Negeri 1 Nganjuk, Bu. Sebenarnya ini pengalaman pribadi sebagai guru Bapak Ibu semuanya. Jadi kebetulan saya kalau mengajar tuh selalu menyimpan nomor WA siswa gitu. Jadi saya biasa melihat status WA mereka gitu. Suatu hari ada status WA yang gambar tangannya ini dicoret-coret, bukan pakai pulpen tapi pakai cutter gitu. Dan di post di story WA gitu kan. Saya chat gitu kan, saya tanya kenapa nak gitu kan, terus besok pulang sekolah acaranya kemana gitu. Kebetulan dia alumni gitu kan, dia sudah keluar sekolah. Terus dia bilang, oh nggak ada kegiatan Miss gitu kan. Terus oke, nanti ketemu ya sama Miss Santi gitu. Kemana gitu, nggak apa-apa, hangout aja gitu. Kita kebetulan Putri nih, anak-anak Putri gitu kan. Terus akhirnya
saya jemput dia, saya ajak nih gitu, kita beli mau minum apa gitu, dia pilih kopi. Habis itu saya udah nyiapin nih 2 tempat gitu untuk dikunjungi gitu. Ke tempat yang pertama saya ajak dia duduk di lobi rumah sakit, Bu. Saya ajak duduk di situ, dia nanya, kok di sini sih Miss Santi gitu kan. Terus nggak apa-apa, kita nyoba tempat baru aja gitu kan. Terus saya setelah dia minum, saya minta dia ngamati. Mereka kira-kira di sini kenapa ya gitu. Berobatlah Miss, pengen sembuh, kan sakit gitu. Oh, kalau orang sakit berobat ya. Terus tiba-tiba ada orang yang sudah sepuh gitu ditempatkan di tempat tidur dorong gitu lewat. Terus saya bilang, dari kaca Miss Santi nih yang nggak paham medis, si bapak itu udah mungkin tinggal beberapa hari lah ya gitu, karena sudah tua gitu, udah secara umur, secara fisik itu sudah terlihat lemah. Tapi kenapa di sini? Ya kan keluarganya pengen si bapak itu tetap sembuh gitu kan, meskipun sudah tua, sudah mungkin orang melihat beliau berapa hari lagi mungkin gitu kan gitu. Terus saya pegang tangannya terus bilang, terus yang di sebelah Miss Santi sehat, kenapa harus kayak gini? Dan saat itu juga air matanya langsung netes gitu kan, langsung nangis. Dan dalam hati saya gini, alhamdulillah gitu kan, tempat pertama berhasil Bapak Ibu gitu kan. Karena kalau enggak tempat kedua Bapak Ibu bisa menebak, aduh saya kira saya guru yang aneh, ternyata kita semua gitu nggak. Benar sekali gitu, saya sudah berencana mau ngajak dia ke makam gitu. Karena terus ketika saya tanya, ternyata penerimaan, dia merasa tidak diterima di lingkungan teman-temannya gitu. Dia merasa dia dianggap aneh, dia dianggap tidak sama seperti teman-temannya yang lain gitu. Ternyata anak-anak kita itu ngalami seperti itu gitu kan. Jadi bukan lagi masalah apa ya, ditolak cintanya gitu kan. Kalau dulu kan klise gitu ya gitu. Terus jadi penerimaan dianggap aneh, dianggap tidak sefrekuensi itu berdampak besar. Dan terkadang kita orang dewasa itu tidak peka terhadap hal itu. Bahkan sebagai orang tua, sebagai guru, kita tidak memahami. Kayak saya akhirnya bikin Bu gitu kan, 15 menit saya terakhir ketika ngajar itu jadi sesi deep talk kami. Jadi awal ngajar pun saya juga nanya kayak, are you happy today gitu. Terima kasih ya udah berjuang, udah selama 17 tahun berjuang, bisa jadi remaja yang luar biasa. Dan respon mereka luar biasa Bapak Ibu, mereka malah bilang, Miss Santi orang dewasa pertama yang pagi ini nanya kami bahagia atau enggak. Jadi itu sederhana tapi itu meaningful gitu loh. Jadi tadi saya nggak setuju dengan ada yang nge-tweet bahwa sebenarnya kasus bunuh diri itu udah banyak gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat data realnya memang sangat meningkat gitu, mental health itu sangat meningkat. Jadi ada juga Bapak Ibu, dia pengen bunuh diri, ini siswa lain, itu karena masalah cuman jerawat. Itu karena jerawat, dia nggak mau ngelepas maskernya. Dan saya sebagai orang dewasa yang kayak, hah? Cuman jerawat, tapi saya nggak akan mengungkapkan cuman ya, karena memang masalah, buat mereka masalah gitu, apalagi dengan sekarang anak-anak usia 16-17 tuh udah tahu namanya suntik pemutih, mereka tahu skincare yang zaman saya dulu saya belum kenal gitu kan. Jadi saya nggak nahan diri untuk bilang karena cuman gitu kan. Jadi ini kasus yang menarik karena kita sebagai guru sometimes bukan tentang hanya mengajar mata pelajaran kita, tapi juga iya benar sekali. Terima kasih atas sharing. Terima kasih Miss Santi, luar biasa. Apakah Bapak Ibu semua bahagia hari ini? Oh. Langsung ditanyakan. Semoga happy terus. Ya, jadi keterkaitan dengan masa remaja, dengan mental health dan pengambilan keputusan tentunya tergantung dengan bagaimana kematangan usia tersebut gitu. Nah, kalau belum matang nih, kalau menurut Miss Santi adalah harus butuh pendampingan. Siapa lagi? Kalau misal tidak ada guru, orang tua juga kadang nggak ngerti nih
karena anak suka malu untuk cerita. Begitu nggih. Jadi itu sedikit intermezzo begitu. Baik, ini ada proses dan tahapan dalam problem solving. Ini kembali ke layar, gitu nggih. Baik, yang pertama adalah tahapannya adalah kita harus define the problem. Kita definisikan masalah itu tadi. Ya, masalahnya tadi apa? Hotel ini mau dijual atau tidak? Misal gitu nggih. Balik lagi kepada si pemilik, gitu. Kemudian yang kedua adalah mencari alternatif solusi, gitu, atau pemecahan masalah, gitu, dari why tadi di breakdown. Kemudian yang langkah ketiga adalah mengevaluasi solusi tersebut, mengevaluasi dari jawaban tidak dijual, gitu. Kita evaluasi nih, gitu. Kalau tidak dijual, apakah akan direnovasi, gitu. Kita akan melihat nih hasil renovasinya. Setelah direnovasi, apakah okupansinya bertambah? Apakah branding dari hotel tersebut berhasil dan lain sebagainya? Itu adalah evaluasi dari kegiatan problem solving. Nah, ini tadi ya Bu ya, kalau kita melihat permasalahan gitu, sebenarnya kalau kita mau bikin efektif, tidak misal kalau tadi Bapak ngendikan untuk benorak kakean teori, ya wes gitu. Ini kita riset dan kita analisis, tetap nih kita ada kegiatan yang namanya riset, gitu. Riset dari masalah ini tetap, gitu. Kita akan cari dan analisa seperti yang tadi Mbak Fitria bilang, gitu. Dianalisa nih, gitu. Masalah ini harus dianalisa apa saja, itu harus dikumpulkan dan dievaluasi, ada analisisnya, seperti itu. Nah, decision making ini adalah hasil dari pengimplementasian pilihan solusi yang sudah diambil, lalu kita akan monitoring perkembangan dan kita buat penyesuaiannya, gitu. Baik, ini adalah akhir sesi kita, gitu. Dan sebentar nanti kita akan bermain-main lagi, gitu. Ini break dulu Ibu, mungkin 10 menit ya, untuk kita break dulu. Silahkan dinikmati snacknya, monggo. Bentar. Baik, kita akan mulai lagi, kita akan bermain-main lagi, kita akan olahraga lagi, gitu ya, dengan kegiatan mengenai problem solving ini. Nanti saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semua terkait dengan pengalamannya sebagai petugas negara, atau saya nyebutnya apa ini, gitu, sebagai pengabdi. Yeah. Bukan pengabdi setan Ibu, ngomongin hotel tua. Gitu. Jadi ibu-ibu semuanya atau bapak-bapak dan bapak-bapak semuanya, di sini nanti kita akan membuat secara pribadi, gitu nggih, membuat secara pribadi terkait dengan kegiatan Bapak Ibu semuanya di decision tree, gitu nggih. Jadi nanti Bapak Ibu bikin decision tree-nya terkait dengan masalah Bapak Ibu pribadi. Misal kalau tadi saya mencontohkan saya mau piknik, gitu. Pilihannya adalah saya mau ke pantai atau ke mana Bapak Ibu? Ke pantai atau ke puncak tadi, gitu kan, nggih? Mau ke puncak. Kalau ke puncak nih kendalanya di breakdown lagi, kendalanya adalah macet. Kemudian apa lagi? Harus nginep, gitu. Kalau ke pantai sehari aja misal udah cukup. Jalanannya nggak terlalu macet, gitu. Nah, misal nih Bapak Ibu semua terkait dengan murid nih kenapa sih apa nih ya, kayaknya ada masalah nih, murid ini tidak bisa diatur dan lain sebagainya, gitu. Saya harus apakan ini murid, gitu. Kita breakdown nih. Murid nggak boleh ngomong nakal nih, misal apa Miss,
Kalimat lain, Miss. Hiperaktif. Yang bahasa Indonesia, Ibu. Kata lain dari nakal, Ibu, apa, Bu? Aktif. Oh gitu. Oke. Murid hiperaktif gitu ya. Murid hiperaktif ini kita ambil jalur ke bawahnya gitu. Kita mau ambil masalahnya apa saja ketika kita mau ngambil ini anak mau dilaporkan ke kepala sekolah atau ini anak cukup saya omongin saja gitu. Kalau saya omongin saja iki kayak gak konjat buat saya misal gitu kalau diomongin ya. Kalau dilaporin ke kepala sekolah, dampaknya apa lagi nih gitu. Dampaknya misal bisa dikeluarkan. Itu adalah bunuh diri kalau kata Bapak misal ya. Gitu. Nah, hal-hal ini nanti Ibu Bapak bisa contohkan lewat kertas yang ditulis. Ada kan dari Aston? Itu cukup gede, nanti Ibu Bapak bikinkan bagan mengenai decision tree-nya. Begitu. Ini adalah sesi untuk kita latihan making solving problemnya. Begitu. Bapak Ibu semangat. Kok pada diem lo ya? Mikir, sambil mikir. Terlalu banyak masalah rupanya. Mana saya bingung yang akan saya putuskan lebih dulu. Gitu, monggo silakan. Ada waktu 1 jam untuk Bapak Ibu semuanya nanti memaparkan masalah apa saja nih kira-kira yang akan kita ambil gitu. Di sini kita akan aplikasikan gitu, kita akan aplikasikan teori gitu kan. Tadi kan kita katanya kita ngomongin teori ini. Nah, kita cukup pakai decision tree itu tadi untuk kita mengambil satu keputusan. Gitu ya. Bapak Ibu, monggo. Pakai kertasnya, oh tak ini ya decision tree-nya sebentar. Iya, jadi semudah itu. Decision tree. Masalahnya apa? Ditulis, kemudian jalur keputusannya bagaimana kita bagi, kemudian di sub jalur keputusannya apa, banyak yang mana kira-kira yang akan menjadi sebuah keputusan gitu. Mungkin bisa dengan hal-hal yang paling dekat dengan Bapak Ibu gitu. Murid itu tadi yang saya contohkan di depan, misal dengan murid atau keluarga begitu.
kelas atau tidak Bu gitu. Jadi dikembalikan ke orang tua atau kita pertahankan gitu. Ini jadi ada seorang siswa dia itu dari sebut saja Mawar Melati deh kali ini. Jadi si Melati ini dari keluarga broken home Bapak Ibu. Jadi ayah ibunya sudah memutuskan untuk menikah lagi. Dan dia dan kedua adiknya ini dititipkan ke neneknya, nenek dari ayah gitu. Jadi ketika proses itu terjadi, si anak ini tidak masuk ke sekolah itu bisa dihitung jari nih ya. Tapi kelas 10 dan kelas 11-nya dia itu dulu waktu kena pandemi. Jadi kan nggak terlalu kedetek nggih. Dan dulu kan masih boleh kalau orang tua tidak memperbolehkan anak berangkat sekolah kan tidak apa-apa gitu kan. Jadi kelas 10-11-nya masih seperti itu. Kelas 12 kebetulan saya wali kelasnya, BK, Kaprodi, kalau di SMK ada kepala jurusan gitu ya, sama kepala sekolah itu pengen dikeluarkan saja gitu kan. Karena jumlah alfa si anak ini sudah terlalu banyak gitu. Tapi terus saya bilang bahwa kita tidak bisa langsung seperti itu, harus ada treatment seperti kayak saya home visit, saya ketemu ayah dan ibunya. Mendatangkan ayah dan ibunya ini tidak semudah yang Bapak Ibu pikirkan. Apalagi mendudukkan berdua gitu, karena mereka sudah seperti mantan yang tidak mau ketemu satu sama lain. Iya gitu kan. Jadi itu susah Bapak Ibu. Terus tapi ketika saya follow up, jadi si Melati ini kenapa dia tidak bisa berangkat ke sekolah, karena malamnya dia kerja di angkringan. Jadi kadang dia pulang jam 2, jam 3 pagi seperti itu. Terus baru tidur, kalau subuh neneknya enggak, karena neneknya sudah tua itu enggak bisa kayak Mbak, ya, nenek pasti udah tua ya. Terus maksudnya perhatian neneknya nggak bisa maksimal Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak nggak bisa kayak bangunin, nyiapin sarapan dan lain sebagainya seperti itu. Terus ada protes nih dari teman-teman sekelasnya. Miss Santi, kita iri dong sama si Melati. Melati tuh nggak pernah masuk tapi dia masih di sini terus kayak dibolehin aja gitu. Dia nggak ngumpulin tugas yang gini gitu. Terus waktu itu saya beri pengertian, kebetulan sekelas tuh 36 Bu. Saya beri pengertian di 35 anak gitu. Saya duduk bareng, saya bilang, "Nah, kalau tuker nasib sama Melati mau nggak? Ngerasain jadi anak yang ayah ibunya tidak bisa kalian lihat wajahnya tiap pagi. Nggak bisa lagi satu meja makan. Mau nggak tuker nasib?" "Enggak lah Miss," gitu. Kita pengen ayah ibu kita tetap bareng-bareng gitu kan. Yang dihadapi si Melati nggak mudah. Tidak semua anak bisa menghadapi kesalahan orang tuanya dan bisa kayak berdiri tegak gitu. Dan si Melati pasti butuh proses untuk bisa nerima manusia yang harusnya jadi yang paling dekat, yang melindungi dia, tiba-tiba memulai hidup tanpa dia. Ibaratnya dia merasa terbuang seperti itu. Akhirnya satu kelas berpikir terus, iya ya Miss ya gitu. Kalau saya jadi Melati, saya pasti akan lari ke narkoba, jadi anak nakal, jadi nggak peduli namanya sekolah gitu. Terus kalian kalau sebagai teman gimana? Udah besok saya yang jemput ke rumahnya. Saya yang pinjemin tugas gitu, catatan dan lain sebagainya gitu kan. Terus kalau ada tugas saya akan ingetin, kulo contoh nih pun Miss gitu. Apa-apa gitu kan. Oke, berarti target kita, kesepakatan kita sekelas, si Melati sampai lulus ya. Paling enggak dia punya ijazah SMK gitu. Itu jadi kesepakatan kami ber-35 dan saya wali kelasnya. Jadi waktu itu saya bawa ke rapat, ya udah dengan orang tua dan ini seperti itu. Terus akhirnya saya dudukkan dia. Kalaupun orang tuamu gagal bukan berarti masa depanmu hancur. Saya bilang seperti itu. Ada teman-temanmu yang udah memperbolehkan loh, mereka sudah bergolak dengan dirinya, enak kamu nggak pernah masuk, nggak pernah ngerjain tugas gitu. Akhirnya dengan pendampingan Bu, jadi tugas dari guru-guru itu saya list, saya temenin dia ngerjakan, duduk di sini dulu, kerjakan gitu. Ya harus seperti itu. Terus yang mengharukan Bapak Ibu adalah beberapa minggu yang lalu saya ketemu, dia nyapa saya ketika saya di Alfamart, terus dia bilang, Miss, loh, kan laki-laki oleh gitu kan, kerja di sini,
dia bisa kerja di Alfamart, tiba-tiba pencapaian saya sebagai guru itu bangga Bapak Ibu. Karena inilah yang dulu anak yang kita perjuangkan, meskipun kerja di Alfamart, tapi saya bangga. Karena anak ini akhirnya bisa berdiri dengan kakinya sendiri, meskipun orang tuanya sudah egois gitu ya. Jadi apa ya, terkadang memang harus seperti itu Bu. Apa ya, kalau tadi Pak Mujianto bilang kadang itu teori, sometimes enggak sih ya. Karena kadang kita harus melihat empati, terus habis itu tadi menempatkan diri di sepatu si anak gitu loh. Menempatkan diri di sepatu si anak, ternyata dia nggak bangun pagi karena nggak ada orang lagi yang peduli dia mau bangun, dia sarapan, boten, itu nggak ada gitu. Dan kalau di posisi itu saya langsung, iya ya gitu, belum tentu anak belasan tahun itu bisa memahami gitu, seperti itu. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih sekali Miss. Banyak sekali yang disampaikan dari Miss Santi tadi mengenai empati dari seorang guru gitu, seorang pendidik gitu. Ada juga tadi yang bilang aku tuh udah ninggalin muridku lama gitu. Udah, ini mungkin untuk kompetensi diri dan nama baik sekolah gitu. Tetapi hati kecilku ini rasanya sedih kalau ninggalin murid lama-lama gitu. Nah, mungkin bisa di-share di depan dari SMA Negeri 2 Nganjuk. Monggo Bapak Ibu guru. Monggo. Sing nem-nem mawon. Masih nem. Masih muda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu senasib seperjuangan. Kenalkan saya Pak Mawan dari SMA Negeri 2 Nganjuk. Terkait dengan tugas pada ini akan saya sampaikan realitas di tugas kami Bu di sekolah. Kebetulan ditugasi untuk membantu kepala sekolah. Biasanya di Waka ini ada tugas tambahan yang senantiasa tugas tambahan ini mau tidak mau berdampak terkait dengan tugas utama kami atau saya terkait dengan sebagai guru harus mengajar. Tetapi karena ada event tertentu kami harus memilih mana yang saya dulukan dan mana yang harus saya putuskan untuk saya ambil. Sebab aja misalnya yang akhir-akhir ini minggu ini yang pertama adalah terkait dengan persiapan untuk pengambilan video pembelajaran terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian di sisi lain kami tugas mengajar harus tetap jalan. Sedangkan yang saya pilih Bu yang pertama menindaklanjuti seorang prajurit harus taat kepada perintah atasan. Okay. Sehingga iya tetap jalan. Kemudian yang pertama ini saya ambil harus tugas tambahan itu karena sifatnya adalah insidental. Kemudian yang kedua demi nama baik, kemudian yang ketiga bisa menambah kompetensi, ini bukan egois Bu, kompetensi dari saya sebagai pembantu kepala sekolah bisa meningkat karena kita dihadapkan dengan tugas-tugas yang tentunya nanti bisa menambah wawasan dan kompetensi kita. Kemudian di anak, kalau pembelajaran, kalau di pengetahuan saya pikir untuk era sekarang, anak ini sudah bisa mengambil pengetahuan dari YouTube atau dari internet.
tetap dari media yang lain, tetapi yang tidak bisa tergantikan adalah terkait dengan karakter hubungan secara personal antara guru dengan siswa dengan yang lainnya. Bisa digantikan lagi dengan misalkan digantikan Bapak Ibu guru, tetapi nuansa kesan siswa kepada guru mapel yang asli tadi kan bisa jadi negatif. Guru saya tidak pernah mengajar karena yang dipentingkan adalah tugas yang lainnya ini. Sehingga nanti dari kasus ini Bu, kalau misalnya ada event terkait dengan tugas tambahan dengan tugas mengajar, saya lihat dulu Bu, satu kalau sifatnya adalah insidental, termasuk mungkin persiapan PKKS misalnya mau tidak mau harus meluangkan waktu dan harus meninggalkan jam mengajar karena jam tayangnya PKKS atau mungkin yang lain itu adalah terbatas, sehingga nanti yang saya utamakan adalah tugas dari atasan dulu. Sehingga mungkin untuk semuanya, apakah sama seperti saya atau tidak, ya nanti sehingga nanti apakah kita nanti berdosa atau mboten mengabaikan anak yang sebenarnya punya hak harus didampingi gurunya. Tapi karena oleh Bapak Ibu gurunya juga takut dengan atasan karena harus loyal pada sekolah dan nama baik sekolah, sehingga untuk tugas-tugas yang sifatnya insidental adalah yang kita utamakan adalah di tugas tambahan itu. Terima kasih Bu. Matur nuwun. Begitu kompleks, tadi kalau kita dengar dari Miss Santi mungkin dibutuhkan empati. Sementara ketika kita sudah berempati, aku ninggalin anak-anak lama sekali, sementara ini adalah tugas dari atasan yang tidak mungkin untuk ditinggalkan. Gitu. Lalu keputusan apa yang bisa diambil akhirnya? Mau tidak mau? Iya, insidental. Mungkin dari Bapak pengawas dinas ngaten nggih Pak nggih, bisa menjelaskan Pak? Monggo, menambahi Pak. Sudah, terima kasih. Tadi narasumbernya saya sampai lupa namanya, Bu Sinta. Jadi yang Miss Santi ini Bu Sinta. Berarti klop nggih berarti. Oh gitu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti ketemu jodohnya di sini. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kebetulan kontingen dari Nganjuk yang ya ini mitra kerja semuanya yang hadir di sini. Jadi Smekda ini juga mitra kerja. Ini Pak Wawan yang dari SMA 2, Semakong, Semasa, Semeksa, itu semuanya termasuk teman-teman kami yang dari Nganjuk, dari Lamongan juga ada. Ini saya tadi sudah sempat diskusi dengan panjenengan bahwa kita ini kuncinya ada di pelayanan Bapak Ibu. Jadi sehebat apapun kalau pelayanan tidak prima, itu saya yakin akan dijauhi oleh masyarakat. Tepuk tangan untuk kita semua. Soalnya perlu tepuk tangan Bapak Ibu, karena kalau tidak tepuk tangan itu panjenengan ngantuk gitu. Ya, karena terkait dengan apa yang disampaikan Pak Wan memang benar. Jadi kami mencoba sebagai unsur cabang dinas yang menjadi mitra dari teman-teman di SMA, SMK, PKLK itu berusaha melayani sebaik mungkin. Dalam artian seperti tadi disinggung terkait dengan PKKS, kami menjadwal itu di bulan Desember. Kenapa kok bulan Desember? Karena kegiatan di teman-teman SMA, SMK negeri, SLB negeri itu sangat padat, sehingga kami mencari space yang sekiranya nanti ada jeda waktu yang bisa memberikan bukti fisik yang diharapkan begitu. Terkait dengan masalah yang disampaikan Miss Santi maupun semua sekolah itu pasti punya masalah, kecuali Smekda nih tadi. Smekda enggak punya masalah karena dulu rumputnya semea Bu. Jadi semea itu muridnya takdim semua, sehingga nyaris zero masalah. Artinya tidak ada masalah sama sekali. Masalahnya gerak jalan nih tadi. Ya Allah, masalah gerak jalan beda dengan Semakom, dengan Semeksa, Semasa atau Semada. Semada itu wes ya itu sampai viral kemana-mana ya, karena ya punya masalah. Sebenarnya versinya
Esmada sebenarnya tidak bermasalah, cuma karena sekarang itu jaringan LSM yang luar biasa ingin menjatuhkan wibawa satuan pendidikan. Kadang-kadang cabang dinas ini juga pusing. Ini memang dijadikan sebagai profesi, Bu, untuk mencari nilai tawar yang ke sekolah-sekolah itu. Kadang-kadang ini saya terus harus berlindung di mana. Cabang dinas juga kadang-kadang juga diserang dengan hal-hal yang semacam ini yang mestinya itu tidak diperlukan. Lah kalau LSM itu menjadi penambah masalah, beliaunya itu juga sebenarnya warga negara Indonesia. Kalau kita memberikan pelayanan peningkatan kualitas SDM generasi yang akan datang, kenapa kok harus dirusui nggih, bahasane napa nggih dirusui? Itu kan termasuk investasi yang tidak baik bagi mereka. Apa tidak melihat nanti generasi penerus keturunannya nanti suatu saat akan dibegitukan. Nah, ini kadang-kadang tidak disadari oleh mereka-mereka. Bu, niki mboten krasani Bu nggih. Jadi kenyataannya seperti itu. Tidak ada memang anak menurut versinya kurikulum merdeka itu yang nakal, tidak ada anak yang tidak pinter. Yang ada adalah anak yang belum menemukan guru yang tepat bagi mereka. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, jadi kalau misalnya guru seperti Miss Santi semuanya, ya artinya itu membumikan profesionalnya guru. Bayuh, kula niku sekarang ndonga tok ngoten mawon nggih. Karena tidak semua guru mendalami profesi itu seperti yang diceritakan oleh Miss Santi tadi, ya. Dan memang itu kita harus mendorong seperti itu. Goalnya sebenarnya kita itu memberikan karakter yang luar biasa kepada generasi penerus karena tantangannya nanti tidak sama dengan yang sekarang ini. Makanya guru harus terus belajar. Guru yang tidak mau belajar berarti idealnya harus berhenti mengajar. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Matur nuwun sekali. Ini tadi dari masalah dari beberapa rekan pendidik gitu. Ada dari apa lembaga lain, monggo. Selain dari pengajar, ada yang bisa, Mas? Enjih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diki dari Bapenda UPT PPD Tuban. Ya, untuk yang metode decision making sendiri saya mengambil rencana untuk membeli rumah. Oke. Ada dua pilihan, yaitu ingin melakukan melalui KPR ataupun non KPR. Untuk KPR sendiri ada breakdown lagi yaitu life note-nya ya Bu. Untuk life note-nya itu jika bunga tinggi, BI rate-nya, BI 7 repo rate-nya tinggi, maka saya akan memutuskan untuk tidak jadi beli. Jika BI rate-nya sedang rendah, maka saya memutuskan untuk membeli. Untuk yang non KPR sendiri ada dua pilihan juga. Jika ingin metode yang aman tapi untuk prosesnya yang agak lama, maka melalui tabung emas. Untuk resikonya yang relatif moderate ataupun tinggi bisa melalui menabung saham. Seperti itu. Terima kasih sekali, tepuk tangan dong buat Pak Diki nih, contoh yang simple dan langsung mendapatkan jawabannya gitu. Jadi semuanya tergantung fluktuasi sebenarnya Mas ya, kalau mau ngambil. Baik, itu tadi adalah salah satu contoh pengambilan keputusan ketika akan mengambil rumah, mau beli rumah gitu ya. Misal tadi ada kalau mau beli mobil nih, tadi Ibu sudah beli mobil Ibu jadinya? Sudah, amin. Enggak di kertas Ibu sudah. Ya, terima kasih sekali Pak Diki. Ada tambahan dari teman-teman yang mungkin bisa mengambil decision tree selain rumah nih apa ya gitu. Dari sini ada berapa orang yang bisa menjelaskan kira-kira? Rumah juga? Oh sama Mbak Diana.
Roma, silakan Mbak, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Diki mau membeli rumah, kebetulan ini dana saya belum cukup untuk beli rumah, jadi saya kan kerjanya di Lamongan, tapi saya asli Surabaya, keluarga saya ada di Surabaya. Nah, saya berpikir antara ngekos di Lamongan atau PP. Jadi Surabaya Lamongan, kebetulan cuma 1 jam. Banyak sekali ya kertasnya. Iya, ini yang mana sih catatan saya? Sampai bingung loh, yang mana sih? Ibu, tiba-tiba saya ya, kalau ngekos di Lamongan itu biaya kosnya saya tanggung sendiri, termasuk biaya untuk membantu keluarga. Kalau PP itu ada biaya PP tiap hari yang kalau orang melihatnya lumayan. Terus kalau ngekos di Lamongan itu jauh dari keluarga. Kata teman saya itu family centris. Ya, jadi tapi bahasa Jawanya mak-maken. Ya, mak-maken. Nah, itu tadi kalau ngekos di Lamongan ada biaya kos, terus membantu keluarga di rumah sama mak-maken. Kalau PP ada biaya PP, terus capek, tapi mungkin karena saya masih muda jadi belum terasa capek. Terus yang terakhir adalah saya, jujur saja saya rawan terlambat. Itu, tapi dari breakdown ini tadi saya tetap memilih PP karena rasa mak-makan saya lebih besar daripada rasa capek saya. Sekian, terima kasih. Matur nuwun Mbak Diana, keren banget loh karena mak-makan loh, nggak mau untuk mending rawan terlambat. Mending rawan terlambat gitu ya Mbak ya, daripada ini ngurangin capeknya gitu. Luar biasa mak-makannya loh. Terima kasih Mbak Diana. Kira-kira ada yang mau menambahkan, silakan Ibu. Monggo. Kalau ini kan sudah mendekati akhir tahun ya, jadi yang ada di pikiran itu biasanya deadline. Kebetulan di bidang saya itu banyak sekali deadline-nya dari BKPSDM, nama Khotimatur Rohmah dari BKPSDM Tuban. Jadi untuk saat ini kegiatan kita itu lebih fokus ke P3K, terus ada tiap bulan itu untuk masalah TPP. Nah, terus nanti ada lagi untuk penilaian dari BKN, itu ada NSPK dari Wasdalnya. Jadinya apa ya, yang saya pikirkan tuh liburan apa belanja ya akhir tahun. Soalnya kalau Desember itu kan TPP cair 2 kali, TPP untuk yang November juga Desember. Jadi kalau belanja itu kan ada 2 opsi, beli barang branded tapi cuma 1, atau beli barang KW tapi dapat banyak. Kalau liburan itu ada 2 opsi juga, ke yang alam bisa pilih ke gunung atau ke pantai. Nah iya, jadi kan bisa refreshing kayak gitu kan, lihat alam, wah jadi refresh kayak gitu. Yang satunya lagi kita bisa menikmati ke wahana, jadi meningkatkan adrenalin kita. Tapi kalau saya lebih pilih ke liburan. Oke, akhirnya iya, ke liburan. Enggak pengen brandednya? Enggak. Karena apa, kalau dijual lagi kan lebih murah. Oke. Kalau liburan itu iya, jadi nanti tuh ada, oh aku udah pernah loh kesini, ada memorinya sendiri. Bisa disombongin. Baik, terima kasih sekali kalau bisa menambahkan. Ini tuh sebenarnya banyak ya nge-breakdown kegiatan-kegiatan pribadi itu. Saya akan langsung saja menemui Mbak, boleh nggak minta tolong breakdown pribadinya? Yang pribadi. Yang pribadi ya. Monggo. Kebetulan kalau masalah pribadi
saya tidak punya masalah pribadi. Hidup saya terlalu lurus-lurus saja. Jadi untuk masalah pribadi, saya kebetulan sudah berumah tangga lebih dari 5 tahun. Jadi ini jalan ke 6 tahun. Nah kebetulan saya sendiri sampai sekarang belum mendapatkan momongan. Nah, jadi kemudian permasalahannya adalah momongan. Jadi ya, kemudian root note-nya adalah internal note-nya adalah harus promil. Ya, kemudian atau enjoy menikmati hidup. Kemudian kalau seandainya promil, terus terang kalau promil sendiri yang jelas perihal biaya, ya. Kemudian yang kedua kesiapan mental saya sendiri, terus terang belum siap untuk menjadi seorang ibu. Kayaknya ini permasalahan saya. Loh ini permasalahan. Bersenang-senang. Terlalu enjoy dengan hidup. Kemudian kalau seandainya jalur kedua, kalau seandainya saya tetap menikmati hidup, otomatis akan mendapatkan tekanan dari orang tua. Iya. Dari lingkungan yang paling jelas seperti itu. Kemudian solusinya sampai sekarang saya masih bingung. Karena terlalu menikmati hidup, Bu. Oh, berarti masalahnya karena saya bingung. Donatur apa, Bu, ini? Oh iya, saya pikir donatur yang lain. Oh ya, saran dari Pak Suli sepertinya langsung angkat anak yang dewasa, yang bisa membantu kerja dan memberikan tambahan penghasilan. Kandidatnya Pak Selamat mungkin mau saya angkat jadi anak. Terima kasih, Bu. Mbak Diana mau diangkat. Iya, bahaya. Membantu suami saya bekerja, maksudnya. Dipersilahkan loh. Bojone digolekne slot. Punten, Bu, seperti itu. Siap. Iya, terima kasih sekali, Mbak. Jadi untuk mengambil keputusannya masih sangat susah gitu, karena semua kembali kepada yang di atas. Kembali kepada yang di atas gitu. Iya. Ini kalau misal sebenarnya saya tuh kepengennya maju satu-satu gitu ya. Gitu, maju satu-satu untuk kita sama-sama menyelesaikan dan mengetahui gitu bagaimana sih masalah kalau ini tadi misal kalau ngambil rumah gitu. Kalau ngambil rumah masalahnya adalah kalau saya KPR atau saya akan tunai gitu. Kalau tunai nanti langsung habis nih, tidak ada sangu gitu, tidak ada sangu ke depannya gitu. Kemudian kalau KPR saya mikir ada fluktuatif nih bunganya gitu. Nah, ada juga yang tadi Bu Guru atau Pak Guru tadi bilang saya harus milih tugas utama mendidik atau tugas dari tambahan tadi yang memang untuk menaikkan nama baik gitu. Ada lagi tambahan, saya pengennya semuanya tuh bisa maju gitu. Semuanya bisa maju untuk memberikan satu masalah, kemudian bagaimana, iya dong Pak, satu masalah, kemudian untuk kemudian kita analisa bersama, begitu. Tadi Mbak siapa maaf? Mbak Yunita tadi terkait dengan promil apa enggak gitu. Mau promil aja susah, iya karena banyak masalahnya ya Mbak ya kalau di breakdown, kalau mau promil itu selain mahal dan lain sebagainya dan kesiapannya sebagai
ibu belum terlalu siap dan lain sebagainya gitu. Ibu apakah sudah bisa mengerti mengenai decision tree-nya Ibu kira-kira? Boleh saya diberikan satu masalah. Wah, saya ini nyari masalah sebenarnya tuh. Saya itu kan nyari masalah, Bu. Ibu boleh diberikan satu masalah, misal bagaimana nanti Ibu akan mengambil satu keputusan setelah Ibu breakdown. Saged nggih? Monggo. Terima kasih waktunya. Saya Vivi dari Bakoril Bojonegoro. Masalahnya sebenarnya tadi pagi. Tadi pagi ketika saya harus memutuskan saya ke kantor dulu atau saya langsung ke sini. Ketika kalau saya ke sini, saya bakalan tidak ketinggalan materi, saya bisa mengerti apa yang sedang dibahas. Kalau saya ke kantor, saya bisa menyelesaikan masalah saya di kantor. Karena ini seperti diketahui akhir tahun banyak sekali deadline-deadline yang harus saya selesaikan. Karena kebetulan saya juga di keuangan, jadi harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan keuangan. Akhirnya saya putuskan, oke, saya pakai baju batik, saya persiapan ke Aston, tapi saya ke kantor dulu, saya menyelesaikan tugas saya di kantor dulu, meskipun mungkin saya minta pengertian teman-teman, kebetulan saya nggak sendirian, ada teman-teman yang lainnya, kalau mau ditinggal monggo, tapi kalau mau ditunggu juga alhamdulillah, karena saya harus menyelesaikan tugas saya di kantor dulu. Jadi saya putuskan saya ke kantor, saya menyelesaikan tugas saya di kantor dulu. Kemudian setelah semuanya beres, saya berpesan ke teman-teman saya ke Aston dulu. Kalau ada apa-apa hubungi saya saja, nanti saya langsung ke kantor karena memang jarak Aston ke kantor saya tidak jauh. Jadi ini tadi saya putuskan ke kantor, terus kemudian setelah beres saya kembali ke Aston untuk melanjutkan ASN belajarnya. Okay. Terima kasih Bu Vivi. Langsung bisa diterima gitu mengenai metode decision making ini sama Bu Vivi gitu. Bu Vivi harus ya, Bu Vivit. Iya. Jadi kalau Bu Vivit ini milih mau ke kantor dulu atau mau ke acara ASN belajar gitu. Kebutuhannya adalah penting sekali untuk menyelesaikan tugas utamanya gitu. Tugas utamanya adalah beliau sebagai pegawai di Bakorwil Bojonegoro. Itu tadi. Ada lagi Ibu? Siap. Tadi dari Bu Guru, Pak Guru gitu. Silahkan Ibu, dari sini tuh tadi anteng hanya Pak Pujo terus loh. Iya, silahkan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budineni Yunita dari SMK Negeri 2 Nganjuk. Mungkin inti masalahnya ketika suami saya Bu. Jadi suami saya kebetulan anggota TNI, ya. Jadi kebetulan suami saya anggota TNI Bu, dulu bertugas di Kodim Nganjuk. Ya. Inti masalahnya ketika suami saya memilih untuk pindah ke Koramil. Ya, jadi seperti itu. Kenapa muncul masalah? Karena otomatis kalau di Kodim Ibu itu untuk kegiatan Ibu Persitnya itu kebetulan suami saya di staf, jadi kegiatannya tuh hampir nggak pernah. Kebetulan karena juga kesibukan saya di sekolah, saya kebetulan jadi bendahara BOS Ibu. Jadi ya kalau dibilang sibuk nggih, sibuk ya. Terus tetapi karena ada satu alasan sesuatu dan lain hal, akhirnya suami saya memutuskan pindah di Koramil. Kalau di Koramil, otomatis Ibu Persitnya sibuk karena jumlah personelnya sedikit. Beda kalau di Kodim. Ya, jadi dari Kodim Nganjuk itu ada 20 Koramil. Lah, suami saya itu memilih salah satu di Koramil. Lah, itu akan menimbulkan masalah. Masalahnya kenapa? Karena mengingat tingkat kesibukan saya di sekolah yang luar biasa nggih. Ya, jadi
Ya sebagai guru, ya sebagai bendahara BOS. Kalau bendahara BOS itu kan mengurusi semua lini, Bu. Ya semua lini, semua pembiayaan hampir di saya. Ya, jadi konsultasinya pasti ke saya. Lah saya pasti kan dicari orang. Kalau nggak teman-teman guru ya siswa. Lah ini yang menjadi inti masalah. Tetapi saya juga tidak bisa memaksa suami saya untuk tidak pindah karena apa? Sudah tidak menemukan tingkat kenyamanan di situ. Mungkin karena kerjanya penuh dengan tekanan juga, ya. Jadi saya tidak bisa memaksa. Ya sudah, akhirnya ketika sprintnya dari suami saya turun, akhirnya pindah di salah satu koramil di Kodim Nganjuk. Akhirnya apa ya, saya harus mengikuti tetapi dengan saya membuat semacam MOU atau perjanjian gitu sama suami saya. Artinya secara lisan, maksudnya bukan secara tertulis. Saya bilang kalau misalnya ada kegiatan di koramil dan yang memungkinkan saya tidak bisa ikut, ya saya mohon maaf. Iya, jadi terus gimana lagi? Saya sendiri harus ada terus di sekolah, Ibu. Oke. Tetapi juga dari sana itu juga harus menginginkan ibu-ibu Persitnya aktif. Karena kalau di Persit namanya di koramil, acara jenguk lah, acara arisan lah, olahraga lah, itu kan memakan banyak waktu. Sedangkan mengingat kesibukan saya ini, Bu, saya bilang untuk saat ini memang belum bisa gitu loh, belum bisa full mengikuti kegiatan di sana. Ya, jadi tetapi ya saya kalau solusinya ya sebisa mungkin, Bu. Kadang kalau misalnya memang saya mengharuskan, karena 1 bulan sana wajib hadir ya, Bu, pada saat arisan. Jadi ya saya terasa izin. Tetapi kalau misalnya seperti ada di kelas seperti ini dan ada kegiatan, ya saya harus izin di sana. Dan ngapunten, ini juga tergantung dari Bundan Ramilnya, Bu. Iya, karena kalau Ibu dan Ramilnya juga bijaksana, ngerti ini anggotanya ada yang kerja, tetapi terkadang itu sudah muncul statement kalau ketika pada arisan disindir gitulah, Ibu. Ibu-ibunya ini yang kerja ini ya, jangan izin terus. Lah, itu otomatis saya kan juga merasa, Bu. Saya merasa saya bagian dari itu. Bagian dari yang suka izin gitu loh. Sedangkan pada saat ini posisi seperti itu saya orang baru juga di koramil. Lah ini yang saya dilema. Saya harus bagaimana, Bu? Maksudnya saya kalau ikut kegiatan sana terus juga nggak enak sama sekolah. Gitu. Kalau nggak ikut sama sekali juga nggak enak di sini. Jadi itu yang menjadi masalah saya untuk saat ini, karena mengingat juga suami saya baru pindah di koramil itu sekitar 1,5 bulanan lah, Bu. Jadi ini masih benar-benar warga baru yang harus menyesuaikan dengan keadaan yang di sana. Tetapi kalau dilihat dari pekerjaannya sih memang lebih santai kalau di koramil sih, Bu, dari bapak-bapaknya. Tapi yang agak rempong ibunya, Bu, karena banyak kegiatan dan hafal karena personelnya sedikit dan kayak diabsenin gitu loh, Bu. Nah itu yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ini ada kebimbangan, kebimbangan pribadi sebenarnya yang sudah mendapatkan kesepakatan bersama. Selama kesepakatan bersama itu sepertinya kok tidak masalah, Bu. Sudah ada kesepakatan bersama. Yang menjadi masalah adalah itu tadi, lingkungan, sama seperti yang tadi dialami dengan Mbak siapa, Pak? Mbak Yunita itu tadi gitu. Hanya masalah lingkungan gitu. Seperti itu, Ibu. Bapak menambahkan, silahkan. Katanya meja ini harus ngomong semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perkenalkan, nama saya Heru Subantono dari SMK Negeri 2 Nganjuk. Di sini saya akan menceritakan terkait di sekolah, masalah yang ada di sekolah, yaitu keterbatasan siswa putra di sekolahan kami. Jadi masalah di sekolah SMK Negeri 2 ini berbanding terbalik dengan SMK 1. Jadi kalau SMK 1 itu banyak lakinya, kita banyak perempuannya. Jadi jumlah siswa kita yang
kurang lebih 1.500, nggih, kurang lebih 1.500. Ini putrinya yang sekarang 24. Putranya maaf. Yang jumlah putranya itu sekarang 24. Kalau yang dulu itu 12. Ada peningkatan karena ada jurusan baru IT, nggih, akhirnya ada peningkatan jumlah siswa menjadi 24, nggih. Di sini ya ini baru, nggih, bulan Agustus kemarin. Apa yang tadi disampaikan Pak Muji, ya masalahnya gerak jalan, nggih. Masalahnya gerak jalan, nggih. Sebetulnya sih nggak masalah ya di sini. Ini permintaan dari Ibu Kepala Sekolah. Di sini saya kebetulan juga bagian dari tim seleksi gerak jalan, nggih. Di sini kita diminta untuk wajib mengikuti gerak jalan, khususnya yang putra, nggih, khususnya yang putra. Apalagi kalau kita sudah lama ndak pernah mengikuti yang jenjangnya yang tingkat putra, ndak ada. Jadi diminta dari Ibu Kepala Sekolah harus ikut, putranya harus diikutkan. Nah, waktu gerak jalan ini kan ndak cukup sebentar untuk melatih anak gerak jalan itu, ndak sebentar. Apalagi karakter cowok itu sulit, beda jauh sama cewek, nggih. Jadi ya istilahnya ya di situ antara dilaksanakan atau tidak begitu. Nah, sedangkan ini perintah dari Ibu Kepala Sekolah, ya kita harus melaksanakan, nggih. Sendika dawuh, nggih. Jadi di situ ada lagi. Di situ kita juga mikirnya gini. Ini dengan pola bagaimana? Pendekatan atau ancaman atau istilahnya tadi intervensi gitu, Bu. Nggih. Jadi kita coba yang awalnya itu pakai intervensi. Jadi kan awalnya kita tanyakan ke mereka untuk ditunjuk sebagai peserta gerak jalan. Yang ada di sini, yang ada di sekolah itu 15, Bu. 15 anak. Sedangkan satu peleton itu 14. Di sini ada 15, yang 7 PKL. Nggih, kurang. 15 tinggal, nggih, 15 yang ada di sekolah itu 15 anak. Nggih, dan yang satu itu punya sakit asma. Jadi nggak bisa dilibatkan sama sekali. Ngepres 14. Tidak ada cadangan. Nah di situ kita bingung. Awalnya kita tanya baik-baik ke mereka ikut gerak jalan. Ya awalnya kayak berat begitu menjawab. Terus kalau yang ndak ikut, nanti kita ajak ke kepala sekolah untuk menyampaikan, nggih, tidak ikut. Siapa yang ndak ikut angkat tangan semua, Bu. Menghadap kepala sekolah siap semua menghadap kepala sekolah. Bingung kita. Ya tambah masalahnya menghadap kepala sekolah siap semua. 14 ini siap semua. Ya akhirnya ya kita yang satunya lagi sudah tim ini sudah nyerah. Nah, terus ada jeda waktu sedikit, kita ajak ngobrol ke kantin mereka. Adakan pendekatan ke mereka dan istilahnya kita bicara terkait sudah lamanya, kemungkinan 10 tahunan lebih atau bagaimana kita sudah ada tim putra. Ya, kita bicarakan, kita bikin sejarah baru lah istilahnya, sudah lama nggak ada, kita bikin sejarah baru terkait gerak jalan ini putra ada lagi bagaimana. Ya istilahnya terus itu kita iming-imingi pakai kostumnya Pasgarda, jadi kostumnya paskinya sana yang istilahnya banyak aksesorisnya itu, Bu. Kita iming-imingi pakai itu dan mereka tumbuh semangat di situ sambil ngopi sambil ya minum es ke mereka gitu. Jadi pakai kostumnya paski itu di situ langsung kayak macam ada kebanggaan dari mereka dan alhamdulillah siap tanpa cadangan. Tetap maju. Nggih, terima kasih Bu. Nggih, niku ceritanya. Nggih, matur suwun. Waduh, nggak punya murid cowok susah loh katanya. Nggak punya murid cowok susah. 11-12 berbanding dengan Mbak Anita. Ya Mbak Anita kan?
Cowok semua, Mbak? Iya, tapi ceweknya banyak Bu kita. Silakan, Mbak. Ya, jadi kalau di SMK 2 bingung cari cowok, kita punya stok cowok banyak dan cewek Pak. Oke. Jadi aman, kalau karnaval itu kita nggak bingung lagi. Dulu pernah Bu ada kasus itu, waktu karnaval itu kebetulan kita dapat nomor undian 1 tuh, timnya cewek kita lengkap. Jadi ada yang sampai nyentuh, "Wengko wedoke gek nyilih cah semea" gitu katanya. Padahal kita punya stok lumayan banyak ya. Karena sekarang anak apa Pak jurusanmu? Pengembangan game itu banyak ceweknya. Juga TKJ itu banyak ceweknya. Jadi yang masih didominasi cowok itu di mesin otomotif itu masih banyak cowoknya. Kalau yang sudah ada semi komputer gitu. Jadi maksudnya tekniknya itu enggak terlalu terlalu kinestetik, terlalu maco itu ada. Walaupun kita tetap punya montir cewek, tetap punya begitu. Terima kasih. Saya enggak ada masalah Bu, aman. Sombong kali Mbak Anita. Nggak ada masalah, oke. Monggo Bapak yang dari sini, yang mewakili Mbak Fitria lagi, atau monggo Bapak silakan. Dari pendidikan lagi. Dari pendidikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nanti dijawab alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sanggup ya? Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, soalnya dari tadi pagi masalahnya ya ditanya terus masalah terus sudah di rumah mikirin masalah, di sini ditanya tambah masalah lagi. Gitu, terima kasih. Ini perkenalkan saya Pak Slamet dari SMA Negeri 1 Nganjuk. Itu juga Pak Slamet tapi dari SMEA sama SMK. Itu ini kelihatannya kelompok A banyak dari Nganjuk ini. Dari Nganjuk semua, sama bapaknya juga di sini. Dari BKD juga dari diri BKD. Itu dari Nganjuk juga. Untuk ini tidak kelompok ya, permasalahannya klasik kalau dari saya individu, permasalahannya klasik Bu, di sekolah siswa, tapi saya tidak mengungkapkan masalah itu. Yang saya ungkapkan masalahnya sekarang ini Bu, stres saya dari pagi ditanya terus. Saya ini bingung, saya ini mau meneruskan mengikuti di sini, tapi saya lihat jadwalnya kok ada 3 materi sampai jam 12, ini saya tunggu-tunggu kok enggak ganti-ganti. Ini saya mau terus ikut apa enggak, itu masalah saya itu. Makanya saya keluar masuk ke belakang gitu karena dingin itu. Keluar masuk. Jadi tapi saya putuskan karena ini untuk meningkatkan kompetensi saya, mungkin dari masalah-masalah yang dikemukakan oleh teman-teman itu sebagai bahan referensi saya. Semoga nanti kedepannya saya bisa mengatasi masalah dengan ingat masalah teman-teman ini, dengan ingatnya masalah teman-teman, sehingga oh ini dulu pernah disampaikan, sehingga itu buat referensi saya nantinya bisa mengatasi masalah. Jadi masalah saya sebenarnya saya tetap ikut ini agar dapat saya ikut ilmunya gitu. Itu permasalahannya Bu, jadi yang lainnya klasik seperti teman-teman yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Slamet. Baik, terima kasih. Itu tadi beberapa analisa permasalahan pribadi dari Bapak Ibu semuanya yang cukup diambil dari decision tree gitu. Misal nanti ada satu kebutuhan untuk memutuskan di ranah manajerial gitu ya, di ranah manajerial itu pasti akan kita dituntut untuk mengambil satu keputusan gitu. Nah, bisa pakai metode apa tadi Ibu? Ada beberapa metode tadi, fishbone, kemudian ada
decision tree dan juga 5 why-nya gitu. Itu kalau di manajerial sangat dibutuhkan, mungkin sedikit referensi dari Fishbone gitu, karena menurut saya pribadi Fishbone yang paling mudah gitu untuk bisa mendapatkan akar dari masalah. Begitu Bapak Ibu semuanya, mungkin sudah terlihat agak lelah gitu nje. Ya gitu. Baik, demikian Bapak Ibu semuanya, saya Sinta Pramucitra dari Tim PR. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari saya, dan sampai ketemu nanti mungkin ya kalau kita bisa ketemu di malam hari gitu. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.